Halo, balik lagi sama gua. Nah, kali ini gua mau ceritain seluruh alur cerita anime Nisekoi season 1. Kalau ada salah pengucapan atau yang lain, mohon dimaafkan. Yuk kita bahas alur ceritanya. Cerita dimulai. Di awal-awal kita bakal ngeliat mimpi si MC, yaitu Raku Ichijo. Nah, di mimpi itu dia ngeliat kejadian masa lalu, yang dimana Doi itu ketemu sama gadis cewek dan ngebuat janji, yang sampai sekarang belum diketahui siapa gadis itu. Nah, di sini kita dikasih tahu kalau Raku itu merupakan anak tunggal dari geng Yakuza. Nah, hal itulah yang membuat Raku selalu berhati-hati dalam pergaulan. Oke, kembali lagi tentang mimpi. Nah, Raku nggak inget sama sekali tentang gadis yang Doi temuin waktu kecil. Yang satu-satunya petunjuk cuma kalung liontin, yang dimana kunci kalung itu dibawa sama gadis yang Raku temuin dulu. Adegan berpindah ke sekolah. Waktu Doi mau jalan ke kelasnya, datang seorang cewek yang lompat pagar. Alhasil muka Raku yang kena impas. Waktu Doi sampai di kelas, ada gadis yang khawatir banget sama Raku. Nah, kelihatannya Raku suka sama tuh cewek. Nah, cewek itu bernama Onodera. Ternyata Onodera juga suka sama Raku, tapi dianya malu mau ngungkapin perasaannya. Nah, masih ingat sama gadis kuning tadi kan? Ternyata tuh cewek merupakan murid baru di kelasnya Raku, bernama Chitoge. Nah, langsung marah Raku. Karena gara-gara tuh cewek, Doi itu kehilangan liontinnya. Singkat cerita, mereka itu selalu gak akrab, tapi Chitoge masih mau bantu Raku buat nyari liontinnya dan ketemu. Nah, abis itu mereka mutusin buat gak ada hubungan lagi. Hingga suatu hari, babenya Raku nyuruh Raku buat pacaran sama seorang gadis dari rival gengnya. Ya tujuannya agar kedua geng itu tetap akur. Nah, Raku pun terpaksa harus nurut sama babenya. Pas ketemu sama tuh gadis, ternyata gadis itu adalah Chitoge. Kagetlah mereka berdua dan mau batalin tujuan babenya. Ya karena gak ada pilihan lain, mereka harus nurut dan ngejalanin nisekoi atau cinta palsu. Ya teman-teman sekelasnya auto kaget semua, dan Onodera tahu kalau cowok yang Doi suka udah direbut orang. Nah, Raku pun pengen jelasin ke Onodera, tapi selalu gagal ya karena Raku selalu diawasi sama anak buahnya Chitoge. Tapi dari situ Raku yakin kalau gadis itu adalah Onodera, karena Raku ngeliat Onodera punya kunci yang aneh. Dan pada akhirnya Chitoge jelasin ke Onodera dan tahu kalau hubungan Raku sama Chitoge itu cuma palsu. Nah, Onodera pengen ngejar si Raku lagi, tapi seiring waktu hubungan Raku sama Chitoge semakin dekat. Pada suatu hari, datang murid baru bernama Sugumi. Nah, dia itu merupakan sahabat plus pengawal pribadinya Chitoge. Waktu tahu kalau Raku sama Chitoge itu pacaran, Sugumi langsung ngajak bertarung Raku. Ya tujuannya agar Raku putus sama Chitoge. Singkat cerita, Raku pun menang dan tahu kalau Sugumi itu adalah seorang perempuan. Nah, mulai saat itu Sugumi punya rasa sama Raku, tapi Doi nggak paham sama perasaannya. Dan pada akhirnya Doi itu sadar kalau dia mulai suka sama Raku, tapi dia milih mendam perasaannya. Ya karena Raku itu adalah pacar tuannya. Nah, Sugumi pun bercerita tentang masa lalu Chitoge ke Chitoge. Ya tentang cinta pertamanya Chitoge. Nah, Chitoge pun langsung mencari tahu tentang masa lalunya dan nemuin sebuah kunci. Nah, Chitoge pun tahu sosok itu adalah Raku. Raku pun langsung mencari tahu tentang masa lalunya Chitoge. Nah, Raku minta penjelasan tentang kunci yang dimiliki Onodera. Nah, setelah mendengar penjelasannya, Doi itu yakin kalau sosok gadis itu adalah Onodera. Ya ternyata itu semua adalah salah, karena Chitoge juga punya kunci dan masa lalunya itu juga sama. Raku pun bingung karena dia berjanji dengan satu wanita, bukan dua. Nah, karena mereka mencoba Nah, karena Bah. Nah, mereka mencoba untuk membuka liontin itu. Ya apesnya, kuncinya malah patah dan nyangkut di dalam liontin. Ya pada akhirnya liontin itu harus diperbaiki dulu. Nah, pas Raku lagi nyari barang-barang masa lalu dan dia nemu benda-benda masa lalunya. Dan ada sebuah foto dia saat kecil dengan seorang gadis. Nah, Raku pun tanya sama babenya, ternyata gadis itu adalah tunangannya dan sebentar lagi bakal nemuin Raku. Nah, mendengar hal tersebut Chitoge pun cemburu, tapi Chitoge masih nahan-nahan cemburunya. Nah, suatu hari, kelas Raku kedatangan murid baru lagi bernama Tachibana Marika. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Marika langsung meluk aja Raku. Hal tersebut membuat Raku kaget. Nah, dari penjelasan Marika, ternyata Marika itu adalah tunangannya. Dan terjadi perdebatan antara Marika dan Chitoge. Awalnya Raku pengen ngejauhin si Marika, tapi nggak jadi karena babenya Marika itu adalah seorang pemimpin polisi. Singkat cerita, mereka tuh kencan dan mengetahui
kalau Marika juga ikut terlibat dengan masa lalunya Doi. Dan pada akhirnya Raku ngumpulin cewek-cewek yang punya kunci liontin itu. Ya, yang punya kunci itu ya Chitoge, Onodera, sama Marika. Nah, Raku minta mereka buat jelasin satu-satu. Tapi hal itu malah bikin Raku makin bingung karena semua masa lalunya sama semua. Nah, Raku mutusin buat nunda dulu sampai liontinnya diperbaiki. Nah, Chitoge nyaranin Raku buat batalin pertunangannya karena takutnya Raku jadi target pembunuhan ayahnya. Padahal Chitoge itu nggak mau Raku itu tunangan sama Marika, ya karena Chitoge itu terlanjur ada rasa. Singkat cerita, Raku pergi nemuin babenya Marika buat batalin pertunangannya, tapi hasilnya gagal. Tapi babenya Marika bersedia nunda dulu pertunangannya. Ya tujuannya babenya itu biar anaknya lebih akrab sama Raku. Mendengar hal itu, Raku cuma bisa pasrah dengan keadaan. Keesokan harinya, Raku mulai deketin Onodera karena dari dulu Doi nggak ada kesempatan buat deketin. Ya, pada besok malamnya Raku membantu keluarganya untuk berjualan di sebuah festival. Nah, pas di sana nggak sengaja Raku bertemu dengan Chitoge. Pada awalnya Raku nggak menghiraukannya, tapi karena di sana banyak teman-teman ayahnya, terpaksalah Raku pergi dengan Chitoge untuk jalan-jalan. Sejak saat itulah hubungan Raku sama Chitoge makin akrab. Keesokan harinya, Chitoge dan kawan-kawan pergi ke pantai. Disitulah Chitoge mengungkapkan cintanya dengan cara ngajak Raku pacaran sungguhan. Mendengar itu, Raku kira Chitoge sedang bercanda dan Raku membalasnya dengan mengejek. Mendengar ejekannya, Chitoge menjadi kesal. Dan sejak saat itu, Chitoge selalu menjauhi Raku. Dan hal itu membuat Raku bingung. Beberapa hari kemudian, sekolah mereka mengadakan acara pertunjukan. Dan semua teman-temannya sepakat membuat teater bertema Romeo Juliet. Dan yang menjadi Romeo adalah Raku dan yang menjadi Juliet adalah Chitoge. Tapi Chitoge mengundurkan diri karena masih kesal dengan Raku. Dan akhirnya yang menjadi Juliet adalah Onodera. Tapi karena ada suatu insiden kaki Onodera terluka dan Raku meminta Chitoge untuk menggantikan peran Onodera sebagai Juliet. Mendengar itu Chitoge langsung menolaknya dan mengatakan, "Yang kau lakukan saat itu sangat melukaiku." Raku pun sadar dan meminta maaf. Raku pun menjelaskan bahwa dia nggak bermaksud menghinanya dan Raku sangat menghargai perasaannya itu. Setelah itu Chitoge bersedia menjadi Juliet dan pertunjukan pun berjalan lancar. Setelah kejadian itu, Raku pun sadar kalau dia suka sama Chitoge dan Chitoge pun sadar kalau dia suka sama Raku. Namun Raku masih bingung untuk mengungkapkannya. Setelah itu, Raku memutuskan untuk menghibur Onodera agar nggak sedih lagi dan acara mereka pun selesai. Dan akhirnya tamat. Nah, itu dia alur cerita kali ini. Kalau lo suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel gua biar gua makin semangat bikin video-video baru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sebentar. Gua ulangi lagi, mohon maaf kalau gua ada kesalahan kata dalam video ini atau pengucapan gua gak asik atau banyak yang salah-salah. Gua minta maaf sebesar-besarnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.